Selamat siang. Pada kali ini kami akan melakukan presentasi untuk proyek statistika kami, Japan Earthquake Data Information, dengan anggota saya, Angga Gama Putra, Muhammad Adis Reza, dan saya sendiri, Ferdinand Chandra. Pada presentasi ini, kami mempunyai konten tersebut, perkenalan, dataset, program yang digunakan, metode yang digunakan, ringkasan statistik, Japan Earthquake Data Graphic, uji hipotesis, dan confidence interval. Ini adalah source dataset kami. Kami mengambil data kami dari website tersebut. Kami mempunyai 3 variabel: place name of epicenter, magnitude, maximum seismic intensity. Dan yang numerik adalah magnitude dan maximum seismic intensity. Kami menggunakan 2 program, Microsoft Excel untuk membentuk dataset dan melakukan uji hipotesis. Sementara RStudio kami gunakan untuk memproses data tersebut dan membuat simulasi sampel. Kami menggunakan metode hypothesis testing kita itu kami gunakan ANOVA two-way untuk mengetahui data gempa Jepang apakah benar bahwa maximum seismic intensity yang tinggi juga dipengaruhi oleh magnitude gempa yang tinggi juga. Dan kami menggunakan function Excel untuk melakukan ANOVA two-way data analysis. Ini adalah ringkasan statistik kami setelah mengolah dataset untuk Japan Earthquake menggunakan RStudio. Kami mendapatkan konklusi sebagai berikut. Ini adalah grafik kami. Kami melakukan grouping karena data kami terlalu banyak. Jadi kita akan menggroup tiap magnitude-nya. Di sini kami bisa melihat grafik maximum seismic intensity. Pertama saya jelaskan apa sih maximum seismic intensity. Jadi maximum seismic intensity itu yang dirasakan oleh penduduk Jepang ketika kena dampak gempa. Pada level 0, mereka tidak akan merasakan apapun. Sementara di level 5, mereka akan merasakan dampak penuh dari gempa. Di sini hipotesis tes akan dijelaskan oleh teman saya. Muhammad Adis Reza, dipersilakan. Oke, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya ya tadi, Ferdinand, kita menggunakan uji hipotesis ANOVA two-way. Di sini kita berasumsi bahwa sebenarnya bahwa maksimum seismic intensity yang tinggi dipengaruhi oleh magnitude gempa yang tinggi juga. H1 atau H alternatifnya bahwa maksimum seismic intensity di Jepang tidak dipengaruhi oleh magnitude. Bisa kita lihat dengan tabel di atas. Karena p-value kita itu lebih kecil daripada alpha, maka kita bisa membuktikan bahwa data yang mendukung bukti maksimum seismic intensity yang tinggi dipengaruhi oleh magnitude gempa yang tinggi juga. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Angga Gama Putra. Oke, jadi untuk confidence interval, kami menggunakan RStudio agar mempermudah cara penghitungan kami. Jadi pertama-tama ini kita bisa melihat kita mulai dari RStudio script. Jadi dari RScript ini pertama kami mengimport dataset kami, yaitu Japan Earthquake dataset. Kemudian setelah itu kami menginsert raw variable dan juga value-value mereka. Jadi kita bisa melihat di sini adalah jumlah data dari dataset kami, yaitu 412. Kemudian ada juga X yang merupakan simbol dari mean. Kemudian ada standar deviasi, standard error, alpha, degree of freedom, t-score, margin error. Kemudian kami juga untuk confidence intervalnya kami pisah menjadi lower bound dan upper bound yang mempunyai formula seperti berikut. Kemudian yang paling bawah ini hanya untuk clean up saja agar untuk simulasi berikutnya kami bisa mempunyai
tempat yang lebih bagus untuk diisi. Jadi setelah data-datanya dimasukkan, ini kita bisa lihat dari sini datanya. Pertama dataset kami, kemudian values-nya sesuai dengan variabel-variabel yang sudah declare. Kemudian kalau kami mau memakai console command, kami bisa mengecek lower bound-nya seperti apa, upper bound-nya seperti apa, dan juga min-nya seperti apa. Kalau kalian tadi melihat dari ringkasan statistik yang dijelaskan oleh Ferdinand Chandra, itu datanya 100% sama. Kemudian kita akan simulasi software R, ini juga untuk simulasi sampel. Jadi mari kita pergi ke sampel. Oke, jadi pertama-tama tadi ini adalah confidence interval yang tadi kami perlihatkan. Ini seperti ini, terus selepas itu kami run. Kemudian kita bisa melihat datanya di sini, dan akhirnya kami bisa menggunakan console command untuk memperjelas data-data yang kami gunakan. Kemudian ini untuk clean up saja, seperti ini. Kemudian untuk simulasi 1000 sampel magnitude ini merupakan hal yang sangat menarik buat kami. Jadi simulasi ini sama seperti confidence interval, kami juga menghitung dari dataset yang sama. Jadi ini juga kami mengeset semua variabel dan value yang sama dengan confidence interval tadi, karena nantinya pun kami akan menggunakan hal itu untuk menghitung semua dari sampel-sampel yang akan di loop. Yang pertama-tama untuk membuat 1000 sampel itu, kami membuat list-list kosong. Jadi ada 3 list kosong, min list yang merupakan list untuk min dari 1000 sampel, kemudian lower bound list dan upper bound list yang merupakan list kosong untuk lower bound dan juga upper bound untuk 1000 sampel itu. Kita bisa lihat ini isinya repetisi NA, maksudnya null karena tidak ada value-nya, dan isinya adalah 1000. Kita nge-set cell-nya ada 1000 kali. Kemudian untuk for loop seperti ini fungsinya, for i in 1 sampai 1000. Kemudian kita mendeclare variabel SAMP, dan di variabel SAMP itu kita mendeclare sampelnya. Jadi sampelnya itu kita ambil dari dataset dan kolomnya. Kemudian size-nya kita set juga. Karena dari instruksi kami disuruh untuk mengeset size dari sampel tersebut hanya 30%. Jadi kita kalikan seluruh dataset yaitu n dikali dengan 0,3. Kemudian untuk mengisi min list yang tadinya kosong, itu kami tinggal melakukan fungsi min dengan semua data SAM yang ada di sini, dan kemudian semua data di min list itu akan terisi. Sama seperti min list, lower bound list dan upper bound list juga sama, hanya dengan menggunakan formula yang sama juga, plus minus margin error. Kalau kami run seperti ini, kita bisa melihat bahwa lower bound list-nya sudah terisi, ini upper bound list-nya juga terisi, dan min list-nya pun terisi. Jadi kemudian di instruksi 7F itu kita diinstruksikan untuk mencari jumlah rata-rata yang berada di tengah-tengah upper bound dan lower bound. Dengan itu kami menggunakan fungsi sum. Jadi seperti ini. Jadi sum di mana rata-rata di bawah upper bound list, dan sum maksud saya rata-rata di atas lower bound list. Ketika kami merun ini seperti ini. Jadi sumnya ada 795. Kalau kita pergi ke console command, jadi ada 795 rata-rata yang berada dalam di tengah-tengah confidence interval. Jadi seperti ini simulasinya untuk magnitude. Simulasi yang sama juga telah kami lakukan untuk MSI.
Jadi seperti ini. Memang datanya jauh lebih kecil karena memang variabel numeriknya juga jauh lebih kecil daripada magnitude. Tapi kita pun bisa mendapatkan semua datanya. Jadi seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah, jadi dengan menggunakan RStudio ini sangat mempermudah kami untuk menghitung data-data yang kami lihat dari ringkasan statistik kami. Kalau boleh dilihat lagi sekali lagi, ini adalah ringkasan statistik kami. Jadi semua yang dihitung di RStudio itu bisa dapat dimunculkan di sini, dan ini sangat membantu sekali. Setelah itu, bentar. Oh. Lagi sih buat kesimpulan dari. Oke. Jalan. Terus habis itu untuk simulasi dari 1000 sampel ini adalah merupakan simulasi yang sangat berguna dan sangat menarik, karena dengan ini kita bisa mengambil data yang sangat akurat karena kita mempunyai sampel yang lebih. Kalau hanya dari dataset kita yang original, itu kita hanya mempunyai 400 data. Tapi dengan for loop ini kita bisa mencapai sampai 400.000 data hanya dengan fungsi yang sangat simpel. Dan ini pun mengakibatkan untuk kedepannya statistik dan hitungan data itu jauh lebih baik. Seperti itu kesimpulannya, kira-kira. Gimana? Oke, sekian presentasi kami. Kami akhiri presentasi ini dengan ucapan terima kasih. Oke, sip.